Even kita tanya marketingnya tuh emang paling top. Karena menurutku dia gajinya tuh gila-gilaan. Semua marketingnya Oyo itu bener-bener digaji yang super gila. Bisa kurang lebih di atas 2 digit. Bayangin di Jogja tuh bisa 2 digit di atas loh. Hey, welcome back to my channel. I'm Teddy Sarsono, your guidance to become rich in the poverty ways. Nah teman-teman, hari ini spesial banget. Hari ini aku pengen curhat. Karena sebenarnya gini loh, karena aku tuh sebenarnya orang itu yang suka sharing. Tapi karena sekarang itu sharingnya bisnis, mulai banyak beberapa dari orang-orang dekatku yang emang gak suka bisnis. Biasanya kalau aku sharingin mereka males. Nah kenapa aku suka banget sharing sama kalian? Karena apapun yang aku sharingin kalian nonton, itu jadi seneng banget. Nah hari ini guys, aku tuh pengen ngasih tahu sharing-sharing tentang Oyo. Jadi ini bener-bener maksudnya ini aku kan udah ngejalanin Oyo kurang lebih sekitar 4 bulan 5 bulan, dan aku tuh pengen sharing ke kalian semua kurang lebih apa sih yang aku dapetin, plus minusnya kurang lebih itu apa. Nah dulu kan aku pernah janji tuh kira-kira aku tuh mau bahas tentang Oyo sama Red Doors tuh kalau aku udah bener-bener menjalaninya, udah dapet income-nya, kurang lebih pembayarannya gimana, sistemnya gimana, itu oke atau enggak. Semuanya akan aku jelasin dari awal sampai kalian tuh bener-bener ngerti bahwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam Oyo itu seperti apa. Nah tapi teman-teman, sebelum itu pastikan kalian subscribe ya, ini penting ya, penting. Subscribe dulu channel ini supaya channel ini terus berkembang dan terus membantu kalian untuk financial freedom lewat properti. Nah teman-teman, hari ini aku pengen cerita dari awal aku mulai masuk di Oyo. Karena waktu itu pertama aku mikir, waktu pertama kali aku join Oyo itu aku tuh mikir, karena kan basicku itu sebenarnya kos-kosan. Nah waktu itu aku tuh mikir gimana caranya aku bisa dapat income itu lebih banyak. Nah waktu itu aku tuh kepikiran apa aku oyoin gitu loh. Kalau oyoin kan sebenarnya kan enak gitu. Kalau misalkan ada Oyo, aku kamarnya itu yang biasa dijual bulanan bisa dijual harian. Which is kalau misalkan bulanan sama harian ya pasti jauh lebih dapat uang lebih banyaknya kan yang harian. Sama lah kalau kalian ke hotel kalian dijadiin kos sama kamu bayar harian pasti lebih murah yang bulanan. Beda juga kalau bulanan sama tahunan ya pasti lebih murah yang tahunan. Nah sama juga waktu itu aku mikir kalau kos-kosan itu bulanan, kenapa sih nggak aku cobain jadi hotel gitu loh. Nah sedangkan kalau di hotel itu kan lebih enak gitu. Kalau hotel itu kan aku dapat omset jauh lebih tinggi. Setelah itu aku mikir kayak gitu, aku langsung tuh tanya-tanya dari Oyo, Red Doors, Eri, semua itu aku tanyain semua. Dan kebetulan mungkin karena aku tuh paling cocok sama si Oyo, karena marketingnya itu jauh lebih, maksudnya lebih enak lah, karena dia juga masih baru juga, jadi kayak ada bantuin orang itu jadi lebih fokus. Karena dia waktu itu masih baru, datang di Jogja itu juga masih baru, dan dia itu setiap kali dimintain data apapun itu langsung cepet. Even kita tanya marketingnya tuh emang paling top. Karena menurutku dia gajinya tuh gila-gilaan. Semua marketingnya Oyo itu bener-bener digaji yang super gila. Bisa kurang lebih di atas 2 digit. Bayangin di Jogja tuh bisa 2 digit di atas loh. Nah otomatis Oyo pun juga harus mendapatkan hal yang setimpal dari karyawan-karyawannya itu. Which is marketingnya tuh bener-bener yang sangat pinter banget, sangat tidak memperhatikan waktu. Dia mau diajakin ketemuan jam 10 malam pun, setelah aku masih meeting aku ajakin ketemuan buat makan, itu masih mau gitu loh. Marketingnya diajain buat tanya ngobrol-ngobrol tentang sistemnya gimana, itu masih mau. Even kalian ya tanya jam 12 malam, itu marketingnya kadang-kadang masih belum tidur. Ditanyain pun juga masih dijawab. Jadi bener-bener segitunya gitu loh. Karena emang mereka di pressure itu sangat kuat gitu loh. Nah, which is kalau misalkan dari segi mereka melayani orang, melayani customer yang mau join mitra sama Oyo, menurutku dia tuh oke banget. Aku harus akuin Oyo ini bener-bener marketingnya itu the best lah. Banyak banget yang dari orang-orang yang nggak ngerti tentang properti, begitu dijelasin mereka langsung dong, karena apa yang mereka sampaikan itu jelas banget gitu loh, jelas banget. Nah tapi setelah kita teken namanya kita apa, terus habis itu kita teken juga kurang lebih kamar yang mau dijual itu berapa. Anyway Oyo ini itu punya sesuatu yang maksud tuh spesial ya. Jadi dia tuh bisa nggak semuanya satu properti unitnya itu bisa nggak semuanya dioyoin. Jadi misalkan ada 2 kamar yang mau dibuat kos-kosan, boleh, monggo, itu enggak masalah. Nah, tapi sisa kos-kosan, sisa tempatnya itu harus dijadiin Oyo. Jadi maksudnya minimal itu 10 kamar dalam satu properti.
Nah, kalau misalkan kalian punya 15 kamar, kalian ngerasa Oyo-nya itu nggak mampu manage 15 kamar, kalian 5 kamarnya itu jadi kos-kosan, 10-nya jadi hotel, itu boleh. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah kita tentuin namanya apa, tentuin mau berapa kamar, terus habis itu nanti kita ada pengajuan juga untuk sistem apa namanya itu? Ada pengajuan untuk sistem pengadaan barang. Jadi kurang lebih kos-kosan yang sebelumnya kan itu kos kan. Nah, kos-kosan itu harus di-upgrade dulu. Jadi harus ada wastafelnya, harus ada linen, bantal, terus habis itu kayak ada perlengkapan kayak minuman, terus sabun shampoo. Jadi kayak ada pernik kecil-kecilnya, terus ada meja resepsionis. Nah, gitu-gitunya tuh harus ada semua. Nah, itu tuh harus disediain sebelum kita mulai bermitra dengan Oyo. Nah, kurang lebih waktu kita bermitra dengan Oyo ini sebelumnya itu kita akan dikasih penawarannya itu mau nggak pengadaan barangnya itu dibayar sama Oyo. Jadi kalau misalkan pengadaan barangnya kurang lebih 100 juta, 50 jutanya mau nggak Oyo yang bayarin buat kamu gitu loh. Tapi dengan catatan nanti kamu profit sharingnya itu nanti beda. Misalkan biasanya itu 75-25, nanti bisa yang Oyo-nya itu jadi 30. Jadi 30-70. Nah, itu bisa juga karena dia akan nutup beban biaya yang dikasih kita di awal itu dengan keuntungannya di next-nya nanti. Jadi Oyo ini sangat fleksibel banget. Dan ini yang membuat orang-orang tuh menurutku banyak banget yang beralih pindah ke Oyo. Banyak banget yang bener-bener kayak gila, aku harus pindah dari hotel yang aku biasa manage, aku gantiin Oyo, atau aku biasanya sudah pakai platform-platform lain, aku ganti Oyo. Nah, itu semuanya tuh cukup bagus lah. Di awal mula itu benar-benar bagus banget. Even marketingnya tuh benar-benar yang super ngejar. Jadi kayak oke banget lah. Ini benar-benar di awal-awal aku ngerasa ini good banget, good perusahaan, good quality, good performa. Kemudian lanjut ketika aku akhirnya sudah taken kontrak, aku udah percayain sama Oyo. Nah, di sini mulai ada beberapa hal yang mengganjal. Jadi gini, waktu aku pertama kali join sama Oyo, itu dia tuh nyediain. Jadi dia sediain ada botol aquanya, itu mereka sediain. Aquanya mereka sediain. Sabun sama shampoo-nya itu juga mereka sediain. Nah, tapi baru berjalan beberapa minggu, tiba-tiba minumannya udah nggak ada lagi. Jadi minumannya sudah nggak disediain dari mereka. Yang harus sediain siapa? Kita. Nah, nanti dibilangnya apa? Oh, Pak, gini, Oyo punya strategi baru. Gimana cara meningkatkan income Bapak, ya kan? Cara meningkatkannya adalah kalian dengan jualan minuman di sana. Jadi hotel nggak dikasih aqua. Nah, yang jual adalah kita sendiri. Nah, ini kan ibaratnya sama aja. Dia itu ngebagusin, kamu bisa dapetin income lebih segala macam. Padahal sebenarnya dia tuh sebenarnya mau irit, ya. Oyo ini sebenarnya mau irit, makanya dia menghilangkan itu. Oke, pertama kita tidak masalah. Lanjut lagi beberapa minggu, mulai lagi dikurangin. Ada pengurangan sabun sama shampoo, itu bener-bener dianulir juga. Nah, begitu dianulir, terus habis itu ditanyain lagi, kenapa kok dianulir? Katanya untuk membuat dunia jauh lebih bagus lagi, jauh lebih bersih, bebas dari plastik sampah. Pinter banget, kalau ngomong tuh paling manis. Bebas dari plastik sampah. Jadi kalau misalkan kita ini ada jutaan properti, begitu kasih ada shampoo sabun, itu tuh kalau misalkan dibuang ke laut itu kan nggak bisa hilang gitu loh, plastiknya nggak bisa dihilang. Nah, makanya kita mau menghilangkan itu karena kita menyumbang jutaan ton per bulan atau apa gitu, dia bilangnya kayak gitu. Nah, oke, akhirnya kita ngerasa yaudah nggak apa-apa gitu loh, karena kita ya mau nggak mau harus ngikutin gitu. Nah, setelah itu berjalannya waktu, banyak nih desas-desus yang kurang enak di lingkungan lain, tapi aku bener-bener sama sekali nggak peduli juga sih. Nah, yang aku peduliin, aku urusin propertiku supaya laku, dan as always marketingnya pun menurutku juga masih sangat oke banget, karena mereka yang bener-bener fast respon banget. Untuk finance-nya responnya juga sangat-sangat cepat. Tapi akan ada satu ketika di bulan-bulan selanjutnya setelah kita running itu ada yang agak menjanggal gitu loh. Jadi kayak ada beberapa uang itu yang sering miss. Nah, dari bulan awal sampai bulan aku sampai sekarang itu masih ada sering beberapa kali yang miss. Missnya nggak banyak tapi sering miss. Bukan sering miss, selalu miss. Jadi kurang lebih sekitar 300 ribuan, 400 ribu itu sering miss.
Nah itu nggak ngerti yang salah dari siapa, karena emang dari cross check juga ya harusnya yang dari sistemnya itu yang salah gitu loh. Nah jadi ini juga yang membuat aku juga kok aneh gitu loh, dia udah ngurusin jutaan properti kok masih bisa miss gitu kan. Harusnya kan semakin banyak properti semakin bagus gitu loh, kok ini malah miss. Even aku tanyain sama marketingnya pun, marketingnya cuma bilang ya emang pasti ada miss, beberapa itu juga pasti miss gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi ya, ini tuh gampang banget tuh guys, bukan kayak retail. Kalau retail kan misalkan kita jual makanan, kita harus ada stok barang kita sampai di sini barangnya rusak, habis itu ada yang cacat sampai di tempat makan nggak bisa dipakai, kita buang. Nah itu kan kadang-kadang bingung, kadang kalau bawangnya ada 100, ada 2 bawang yang rusak, kita nggak bisa ngitung ya kan. Nah kalau ini kan nginep, ini tuh nginep, jadi income-nya tuh pasti gitu loh. Kok bisa miss? Ini bener-bener sampai sekarang pun aku juga sendiri nggak ketemu. Even tanya finance-nya sana pun juga nggak ketemu. Nah jadi ini juga ada yang menurutku agak kurang profesionalnya di sini. Tapi so far kalau misalkan orang-orangnya itu masih oke semua. Sampai suatu saat di masa corona ini. Nah di corona ini pun itu menurutku ada something yang menurutku sangat-sangat mengecewakan. Dari awal sampai akhir itu aku masih bisa terima semua, dan aku ngerasa kayak oke lah, masih bisa, menurutku masih perusahaan ini masih oke banget, masih good performance banget karena masih bisa memberikan yang terbaik. Kalau misalkan ada hal miss sedikit pun juga menurutku masih nggak masalah gitu loh. Terus habis itu juga kayak apakah okupansiku itu melebihi dari targetnya dia? Emang melebihi targetnya. Nah tapi ada satu titik di mana masa corona ini. Jadi ceritanya gini, waktu itu temanku tuh ada yang chat sama aku. Salah satu followers di Instagramku ada yang chat sama aku, Ton, kamu itu Oyo-nya ada di itu nggak? Ada dihilangkan nggak MG-nya? MG-nya itu apa? Minimum garansi ya teman-teman. Nah aku bilang kayaknya nggak ada loh, soalnya aku juga nggak baca email juga, karena kan emailnya ada banyak banget. Aku setiap perusahaan itu ada email masing-masing, aku jadi nggak ngecekin semua. Nah dia tanya tuh, Ton kamu ada baca email nggak kalau MG ternyata udah ditiadakan? Terus aku bilang kayaknya nggak ada deh, nggak ada masuk email gitu. Habis itu aku coba cek ternyata emang nggak ada. Nah terus habis itu aku tanya nih ke marketingnya, Pak gimana, ada nggak kalau aku tuh MG juga ditiadakan? Nah dia bilang, Bapak ini salah satu properti yang nggak ada juga gitu. Jadi ada beberapa, misalkan ada dari 150 itu ada yang MJ dihilangkan, ada yang tidak. Nah kebiasaannya rekonsiliasi itu adalah perhitungan uang Oyo-nya itu setiap tanggal 7. Nah waktu itu masih tanggal 20, 25. Nah di situ tuh aku masih ngeliat, kok kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Kok kayaknya masih oke aja, nggak, aku tanya marketingnya juga masih oke. Nah sampai suatu ketika waktu itu tanggal 1 ya, 1 atau 2 itu aku make sure lagi, Mas ini beneran nggak ada ya, soalnya kok aku kayak agak bingung karena gini, minimum garansi itu diberikan ke properti yang menurut Oyo itu bagus dan menurut Oyo itu punya standar yang oke. Nah kebetulan tempat kita itu jadi salah satu yang termasuk di listingan yang oke. Nah setelah itu yang harus kalian tahu juga, kalau misalkan omsetnya, misalkan kita dikasih minimal garansi itu 30 juta, kalau kita di bawah omsetnya itu cuma 15 juta, kita tetap dikasih 30 juta. Kalau misalkan 35, nanti kita profit sharing, habis itu tetap dapatnya 30 juta juga gitu loh. Nah tapi kalau misalkan kelebihan ternyata 40, kita profit sharing ternyata masih 35, ya kita dapetnya 35. Tapi minimum banget itu ya tetap di angka 30. Yang jadi masalah itu ketika tanggal 5. Nah tanggal 5 itu baru akhirnya aku tuh dapat email. Yang menyatakan kalau aku tidak dapat minimum garansi. Dan di sana aku tuh bener-bener maksudnya kecewa banget. Karena gini, maksudnya tuh kalau misalkan dia itu sudah ngomong dari tanggal 5 Maret atau 10 Maret, kita kan bisa punya cara lain gitu loh. Misalkan kita mau jadi itu kos-kosan, kita tutup semuanya, kita nggak usah kerjasama dulu sama Oyo karena emang okupansinya turun drastis, anjlok drastis, dan itu menurutku sangat-sangat tidak etis karena dikasih tahunya itu tanggal 5 sedangkan rekornya tanggal 7. Jadi kita nggak ada persiapan. Even kalau kita mau jadiin kos-kosan pun anak-anak kosnya itu udah pada masuk gitu. Jadi kayak sangat-sangat kurang pantas kalau misalkan dia baru ngasih tahunya itu tanggal 5. Dan itu yang menurutku benar-benar membuat aku tuh kayak kecewa banget, bener-bener ngerasa kayak ini perusahaan besar loh, kenapa nggak bisa jauh lebih bagus daripada ini gitu loh. Aku bukan mau jelek-jelekin, tapi aku mau ngasih review yang bener-bener jujur dari sebagai mitra Oyo.
aku pengen ngasih tahu ke kalian juga kalau kita tuh harus berhati-hati, kita harus selalu punya planning B. Aku pun tahu juga saat corona ini pun kalau misalkan dia masih kasih MG, perusahaan ini bakal rugi triliunan. Cuman yang aku nggak sukanya, yang menurutku masih kurang pantas itu adalah kenapa dia ngasih taunya itu harus mendadak. Nah itu loh. Jadi kan ibaratnya aku hilangnya 2 bulan. Bulan lalu aku hilang, aku udah tahu itu turun, tapi aku mau jadiin kosin, tapi ternyata kalau ada MG aku juga masih bisa, nggak perlu jadiin kos-kosan, tapi ternyata dikasih tahunya bulan selanjutnya, tanggal 5, which is anak-anak itu udah pada masuk. Berarti kan aku hilang bulan ini sama bulan yang ini, jadi aku hilang 2 bulan sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya aku bener-bener kecewa banget. Nah sebenarnya sih untuk buat Oyo sendiri ini tuh bisa jadi satu pelajaran yang bagus buat kalian juga. Maksudnya jangan sampai, kan nggak semua orang yang punya Oyo itu bener-bener pakai uang pribadinya sendiri. Dia tuh pakai cashnya sendiri untuk bangun properti. Ada juga yang berutang seperti saya. Nah kalau misalkan berutang, kalian tiba-tiba memutuskan secara sepihak, uang kita nggak bisa bayar cicilan. Kalau misalkan kita nggak punya backup, kita nggak punya tabungan yang lain, ini kan sangat membahayakan gitu loh. Jadi kayak seharusnya untuk perusahaan berskala internasional ini bisa jauh lebih profesional dalam menghandle ini. Aku pun tahu juga seperti dari Red Doors, Eri, apapun itu, menurutku mereka juga pasti menghilangkan minimum garansi karena ini sangat-sangat krusial banget. Yang jadi permasalahan adalah dari tenggang waktunya aja, kenapa kalian ngasih waktunya itu sangat-sangat mepet, dan itu bener-bener suatu yang menurutku agak fatal lah. Nah mungkin itu bisa jadi masukan juga, dan menurutku overall aku masih akan terus melanjutkan Oyo ini, dan aku akan terus update ke kalian juga kurang lebih pengalamanku ketika pakai Oyo gimana, dan nanti mungkin aku juga akan share juga ketika aku pakai Red Doors itu nanti ceritanya gimana juga aku bakal share ke kalian. So mungkin gitu dulu aja, tapi overall aku pikir kalau kalian mau main di properti, mungkin kalian bisa juga pertimbangin Oyo, pertimbangin Red Doors, pertimbangin Eri, dan yang pasti kalian harus punya backup plan. Karena kita nggak bisa percaya kepada salah satu platform dan memberikan nyawa kita itu 100% ke mereka. Kalau mereka kenapa-napa kayak gini, kita bener-bener hilang gitu loh. Jangan sampai ada masalah kayak gini lagi di kedepannya, 2 tahun, 3 tahun lagi, kita nggak punya backup plan, akhirnya kita gagal bayar. Nah, akhirnya kita harus melelangkan properti yang kita sudah cari-cari dengan susah. Nah, oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sorry agak panjang juga videonya karena ini menurutku curhatku tentang pemakaian aku selama pakai Oyo. Nah, thank you buat teman-teman yang udah nonton, dan semoga kalian itu bisa menjadi kaya lewat properti, dan thank you for watching. I'll see you in the next video. See ya! Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe di bawah, karena informasi ini aku bagiin ke kalian gratis tanpa kalian harus kehilangan uang berpuluh-puluh juta. Jadi subscribe sekarang. Dadah!